اهدنا الصراط المستقيم. الله وبركاته. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyaral ikhwa wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali dengan taufik dari Allah kita dapat melanjutkan kembali pembahasan bagian kedua dari fiqhus shaum, fikih berpuasa sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan beberapa pendahuluan terkait dengan menyambut bulan yang mulia, bulan Ramadan, yang dia adalah bulan yang penuh dengan kebaikan, rahmat, ampunan, dan juga pembebasan dari api neraka. Ramadan dikatakan juga sebagai syahrus sabar, bulan kesabaran. Yang menyebut demikian adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, siyamu syahris sabar wa thalathatu ayyamin min kulli syahr siyamud dahar. Berpuasa di bulan kesabaran, maksudnya di bulan kesabaran, bulan Ramadan. Dan berpuasa 3 hari di setiap bulan. Kata Nabi, itu adalah puasa 1 tahun penuh. Puasa di bulan kesabaran, bulan Ramadan, dan berpuasa 3 hari dalam sebulan, itu sama dengan puasa 1 tahun penuh. Iya. Dan tidak diragukan bahwa Ramadan adalah madrasah tarbawiyah yang mendidik kita, yang menggembleng kita untuk kita semakin menjadi insan yang kuat imannya dan kuat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar dalam 3 jenisnya. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, dimaklumi bersama pada saat kita berpuasa dan di bulan Ramadan banyak perintah-perintah dan amalan-amalan yang dianjurkan untuk kita mengerjakannya, dan kita butuh bersabar untuk hal tersebut. Kemudian sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Ini juga kita butuh bersabar untuknya, karena di bulan Ramadan tentu ada larangan-larangan yang harus kita jauhi, dan itu butuh kesabaran. Kemudian sabar dalam menghadapi segala ujian dan cobaan dari Allah. Tentu dimaklumi bahwa dengan berpuasa ada ujian dari menahan lapar dan haus. Itu ujian, dan kita harus bersabar untuk hal tersebut. Makanya orang yang mampu menjalankan ibadah di bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, maka diharapkan dari sana dia akan menjadi orang yang bersabar dan berada pada tingkat kesabaran yang sangat tinggi. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Telah kita bacakan ayat-ayat tentang puasa mulai dari Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Dan puasa Ramadan mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama kita.
Oleh karenanya dijadikan puasa Ramadan sebagai salah satu dari arkanul Islam, dan dia rukun Islam yang keempat setelah membayar zakat. Ya, disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Syahadati alla ilaha illallah. Rukun pertama adalah bersyahadat tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salah. Kemudian yang kedua menegakkan salat. Wa itaiz zakah, yang ketiga menunaikan zakat. Wa hajjil bait, berhaji ke Baitullah, dan yang kelima wa saumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Dalam satu riwayat puasa Ramadan didahulukan, baru setelahnya wa hajjil bait, berhaji ke Baitullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa puasa ini ibadah yang sangat agung, bahkan dijadikan sebagai satu dari arkanul Islam, salah satu dari rukun-rukun keislaman. Juga disebutkan dalam hadis Talha bin Ubaidillah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ketika ada seorang Arabi, Arab Badui, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Maka Nabi bersabda, "Khamsu salawatin fil yaumi wal lailah." Kewajiban di dalam Islam yang harus kau tunaikan, pertama adalah menegakkan salat 5 waktu dalam sehari dan semalam. Maka Arab Badui ini bertanya, "Hal alayya ghairuhunna?" Apakah ada yang lain selain itu? Qala la. Nabi bersabda, tidak ada. Illa an tatawwa'a, kecuali hanya solat-solat yang disunnahkan. Kemudian Nabi menyebutkan wasiyamu syahri Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Lalu Arab ini bertanya, faqala hal alayya ghairuhu, apakah ada kewajiban yang lain selain puasa Ramadan? Faqala la. Nabi bersabda, tidak ada. Illa an tatawwa'a, kecuali hanya puasa-puasa sunnah. Wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakah. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan juga tentang zakat. Kemudian setelah itu Arab Badui ini bertanya lagi, hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban zakat yang lain? Faqala la illa an tatawwa'a, tidak ada yang lain kecuali hanya zakat sunnah. Ya, maksudnya sedekah sunnah. Nah, maka ketika orang ini bertanya seperti itu kepada Nabi, fa'adbarar rajul, dia pun berbalik ke belakang, wa yaqulu wallahi la azidu ala hada wa la anqus minhu. Kata orang ini, demi Allah, aku tidak akan menambah lebih daripada ini, dan aku tidak akan menguranginya. Maka Rasulullah SAW bersabda, aflaha in sadaqa, orang itu beruntung apabila dia jujur dalam ucapannya tersebut. Apabila dia jujur dalam ucapannya tersebut. Nah, maka ini menunjukkan kepada kita ya bahwa puasa Ramadan itu memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam Islam. Dan berdasarkan dalil-dalil itu, para ulama bersepakat ya bahwa siapa saja yang mengingkari kewajiban puasa, maka dianggap kafir, keluar dari Islam. Ya, puasa Ramadan hukumnya wajib, bahkan rukun Islam. Maka siapa yang mengingkarinya, walaupun dia berpuasa, dia katakan puasa Ramadan tidak wajib, maka ini hukumnya kafir, keluar dari Islam. Dan itu sepakat para ulama, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang masalah tersebut. Iya, karena dia telah mengingkari suatu perkara yang telah dimaklumi secara darurat di dalam syariatul Islam. Jadi semua umat Islam tahu bahwa puasa Ramadan itu wajib. Lantas dia memunculkan pendapat bahwa puasa Ramadan bukan wajib. Ini adalah bentuk pengingkaran terhadap syariatul Islam dan mengingkari ayat-ayat Al-Quran, bahkan hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
yang menunjukkan wajibnya puasa Ramadan. Iya. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka puasa Ramadan memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama kita. Dan puasa ini tentu tidak lepas dari keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Akan kita sebutkan beberapa keutamaan puasa secara umum dan puasa di bulan Ramadan secara khusus. Iya, dari keutamaan-keutamaan itu, yang pertama, bahwa orang yang berpuasa akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Orang yang berpuasa akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Ini keutamaan pertama. Iya. Di dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab ayat 35, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang deretan orang-orang yang beramal saleh, di antara mereka adalah as-saimina was-saimat, orang-orang yang berpuasa laki-laki dan perempuan. Maka Allah berfirman tentang mereka ini, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ini bagi mereka yang berpuasa, mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Itu pertama. Yang kedua, puasa adalah tameng atau perisai dari api neraka. Puasa akan menjadi tameng atau perisai dari api neraka. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun." Puasa itu adalah tameng. Wa idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhaf. Apabila salah seorang dari kalian berpuasa, maka jangan ia berbuat yang sia-sia dan jangan dia banyak berdebat. Ini saat puasa jangan kerjaannya hal yang sia-sia, melakukan perbuatan yang sia-sia, dan jangan dia banyak berdebat sama orang. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mru'un shaim. Kalau ada seorang yang mencercanya atau memusuhinya, maka hendaknya ia berkata, saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Nah, dan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, dan juga datang dalam riwayat Utsman bin Abil As dan Abu Hurairah ridwanullah alaihim ajma'in, dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, as-siyamu junnatun kajunnati ahadikum minal qital. Puasa itu adalah tameng perisai, seperti tameng salah seorang dari kalian ketika berperang. Seorang kalau berperang, selain dia bawa senjatanya, dia juga bawa pelindungnya. Nah, puasa itu ibarat pelindung bagi dirinya. Nah, dalam satu riwayat dikatakan as-siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, puasa itu adalah tameng yang menjadi tameng bagi seorang hamba, pelindung bagi dia dari api neraka. Jadi keutamaan puasa yang kedua, puasa adalah tameng atau perisai dari api neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga, puasa adalah pemutus syahwat. Puasa adalah pemutus syahwat. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum fa innahu lahu wija." Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka hendaknya dia menikah. Karena dengan menikah akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, belum mampu untuk menikah, maka fa'alaihi bis-shaum, hendaknya dia berpuasa. Kenapa dengan puasa?
Nabi sebutkan keutamaannya, fa innahu lahu wija, karena puasa itu akan memutuskan syahwatnya dari syahwat-syahwat yang buruk, yang jelek, yang bisa mengantarkan ia kepada perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Dengan puasa akan memutus syahwatnya. Ini keutamaan orang yang berpuasa. Puasa adalah pemutus syahwat, dari seseorang, dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang mengantarkan ia kepada keharaman. Itu keutamaan yang ketiga. Yang keempat, orang yang berpuasa akan mendapatkan ganjaran khusus di sisi Allah. Orang yang berpuasa mendapatkan ganjaran khusus di sisi Allah. Nah, ya karena puasa ini bagian dari kesabaran. Dan telah kita jelaskan sabar itu dalam 3 hal. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan sabar dalam menghadapi ujian dan ketentuan dari Allah. Dan orang yang berpuasa, dia telah melakukan 3 jenis kesabaran ini sekaligus. Iya, dia telah melakukan 3 jenis kesabaran ini sekaligus. Dan orang yang bersabar, maka ganjarannya disebutkan di dalam Quran di surat Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi kalau amalan-amalan yang lain itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, satu yang dia kerjakan dilipat gandakan jadi 10, bahkan bisa jadi 700. Tetapi kalau sabar itu tanpa batas. Itu tanpa batas. Ini dari ganjaran yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan orang yang berpuasa itu juga dia memiliki 2 kegembiraan. Kegembiraan saat berbuka dan kegembiraan saat berjumpa dengan Allah. Dan bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah nanti lebih wangi dari minyak misik, dari minyak kasturi. Makanya kata para ulama, seseorang tidak boleh mencela bau mulutnya orang yang berpuasa. Ya mungkin misalnya ketika dia melihat ada kawannya yang berpuasa dan dia mencium sesuatu yang tidak enak, tidak boleh dia cela, tidak boleh dia kata-katain dengan kata-kata yang buruk, tidak boleh. Kenapa? Ya karena Allah Subhanahu wa taala justru memujinya. Bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih harum daripada minyak wangi kasturi. Dan ini disebutkan di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu asyra amthaliha ila 700 dhi'fin. Qala Allah Ta'ala illa siyam. Setiap amalan anak cucu Adam akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikannya menjadi 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Allah berfirman kecuali puasa. Kecuali puasa. Ya, puasa ganjarannya bukan 10, bukan 700, tapi lebih daripada itu. Kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Orang yang berpuasa meninggalkan syahwat dan makanannya karena aku. Walis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrih, kegembiraan saat berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan saat berjumpa dengan Tuhannya. Wala khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Kemudian kata Nabi, bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum daripada minyak wangi kasturi. Nah, ini. Jadi ini semua adalah ganjaran-ganjaran khusus dari Allah Subhanahu wa taala.
Iya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang berpuasa ya akan mendapatkan ganjaran khusus di sisi Allah. Di antaranya orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Kegembiraan saat berbuka, gembira dia, dan gembira saat berjumpa dengan Tuhannya membawa amalan puasa. Kemudian bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak wangi kasturi. Nah, kemudian yang berikutnya keutamaan puasa, bahwa puasa satu hari di jalan Allah itu akan menjauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun perjalanan. Puasa satu hari di jalan Allah itu bisa menjauhkan wajahnya dari api neraka sepanjang 70 tahun perjalanan. Ini keutamaan yang besar. Disebutkan dalam hadits Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajahahu 'anil nari 70 kharifa." Tidaklah seorang hamba yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, melainkan Allah akan jauhkan wajahnya di hari itu dari api neraka 70 tahun perjalanan. Bayangkan satu hari itu. Dan ini puasa secara umum sebenarnya. Apalagi puasa Ramadan. Itu baru satu hari, bagaimana 30 hari? Tentu sangat besar keutamaannya. Nah, kemudian berikutnya dari keutamaan puasa, bahwa orang yang berpuasa ya akan disiapkan pintu khusus untuk mereka, yang kita kenal dengan Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Itu diterangkan dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan." Sesungguhnya di dalam surga ada satu pintu yang dinamakan pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah. Yang mana dari pintu itulah orang-orang berpuasa akan masuk pada hari kiamat nanti. La yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum. Tidak ada seorang pun dari penghuni surga yang bisa masuk dari pintu itu selain mereka. Orang-orang yang dulunya ketika di dunia dia rajin berpuasa. Yuqalu aina shaimun, akan dikatakan pada hari itu, mana orang-orang yang berpuasa? Mana orang-orang yang berpuasa? Fayadkhuluna minhu, maka orang-orang berpuasa pun masuk dari pintu Ar-Rayyan. Fa idza dakhala akhiruhum, apabila orang terakhir mereka sudah masuk, ughliqa, pintu itu ditutup, falam yadkhul minhu ahadun, tidak ada seorang pun yang masuk dari pintu itu selain hanya mereka. Jadi ada pintu khusus di dalam surga yang disiapkan khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, kemudian di antara keutamaan puasa, puasa juga adalah kafarah, penggugur terhadap dosa-dosa hamba. Jadi kalau seorang berbuat dosa, di antara bentuk kafarah penggugur dosanya adalah berpuasa. Disebutkan dalam hadits Hudzaifah bin Yaman yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffiruha as-siyamu was-salatu was-sadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar." Fitnah seorang laki-laki di tengah-tengah keluarganya, pada hartanya, dirinya, anaknya, tetangganya, itu semua bisa dihapuskan dengan puasa, sholat, dan sedekah, serta amar ma'ruf nahi munkar. Jadi itu bisa dihapuskan salah satunya dengan amalan puasa. Iya. Juga dalam hadits Abu Hurairah riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "As-salawatul khams", sholat 5 waktu yang kita kerjakan. Wal jum'atu ilal jum'ah, Jumat ke Jumat setelahnya. Wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan berikutnya. Kata Nabi, mukaffiratun ma bainahunna, itu semua penggugur-penggugur dosa
Di antaranya idza jutunibatil kabair, apabila dosa-dosa besar dijauhi. Apabila dosa-dosa besar dijauhi. Ini menunjukkan bahwasanya puasa akan menggugurkan dosa, ya, dan menjadi penggugur dosa atas kesalahan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya. Kemudian puasa amalan yang akan memasukkan ke dalam surga. Disebutkan dalam hadits Abu Umamah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai dan selainnya, Nabi SAW bersabda ketika ditanya, "Ya Rasulullah, famurni bi amalin adkhulu bihil jannah." Ya Rasulullah, perintahkan aku dengan suatu amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Apa kata Nabi? Alaika bis-shaum, hendaknya kamu berpuasa, fa innahu la mithlalah, karena tidak ada bandingannya puasa itu. Puasa itu amalan yang tak ada bandingannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Kemudian di antara keutamaan puasa juga, puasa akan mengurangi kelaparan kita di padang mahsyar nanti. Tentu dimaklumi bersama bahwa di padang mahsyar orang tidak ada makan, ya, makan di sana. Nah, tidak ada. Nah, kalau di dunia orang yang berpuasa itu sering lapar, nanti di akhirat sebaliknya. Orang yang berpuasa di akhirat dialah orang yang paling kenyang. Sebaliknya orang yang paling kenyang di dunia, ya, orang yang sering kenyang di dunia, nanti di akhirat dialah orang yang paling kelaparan. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, atwalun nasi ju'an yaumal qiyamah aktsaruhum syaba'an fid dunya. Kata Nabi, manusia yang paling kelaparan pada hari kiamat adalah manusia yang paling sering kenyang di dunia. Ini bukan artinya orang kalau makan tidak boleh kenyang. Boleh aja sekali-sekali kenyang. Tetapi ada sebagian orang yang kalau makan itu prinsipnya nanti dia mau berhenti kalau dia kenyang. Kalau tidak kenyang terus dia makan. Nah, ini kalau terus-menerus begitu kurang bagus bagi dia. Selain kurang bagus bagi kesehatan, juga kurang bagus bagi agama. Nah, makanya ini kata Nabi SAW, orang yang paling kelaparan di dunia pada hari kiamat itu adalah orang yang paling sering kenyang di dunia. Pemahaman kebalikannya, kata ulama, orang yang sering kelaparan ketika di dunia adalah orang yang paling kenyang ketika di akhirat nanti. Termasuk diantaranya adalah orang yang berpuasa. Ini keutamaan puasa itu. Nah, kemudian diantara keutamaan yang lain, puasa akan memberi syafaat pada hari kiamat. Puasa akan memberi syafaat pada hari kiamat. Di dalam hadis Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala an, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani, kata Nabi SAW, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Quran kelak hari kiamat akan memberikan syafaat bagi seorang hamba. Yaqulu siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fihi. Puasa akan berkata, wahai Tuhanku, aku telah menghalangi dia untuk makan dan minum syahwat di siang hari, berikan syafaatku kepadanya. Puasa berkata begitu di hari kiamat. Wa yaqulul Qur'an, Quran juga berkata, mana'tuhun naum, aku telah menghalangi dia dari tidur bil laili, di malam hari, fasyafi'ni fi, berikan syafaatku kepadanya. Maka Nabi mengatakan fayashfa'an, keduanya Quran dan puasa akan memberi syafaat pada hari kiamat. Ini para ikhwah wal akhwat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan, bulan yang utama, bulan yang pintu surga dibuka lebar-lebar, bulan yang pintu neraka ditutup rapat-rapat, setan-setan dibelenggu. Itu yang
Disabdakan oleh Nabi SAW, kalau Ramadan tiba, pintu surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup, wasufidati syayatin, setan-setan dibelenggu. Nah, ini sering menjadi pertanyaan, mengapa setan dibelenggu di bulan Ramadan, tetapi masih ada aja orang berbuat maksiat? Kenapa bisa begitu? Kata ulama, ya, bahwasanya orang itu bermaksiat bukan hanya karena ulah setan. Ada orang itu memang sudah setan duluan dia. Sebelum digoda oleh setan, setan tidak usah goda dia, sudah setan juga. Nah, memang karena jiwanya yang buruk, tanpa digoda oleh setan, dia sudah kesetanan. Dia sudah apa? Sudah mau melakukan maksiat. Nah, makanya tetap ada saja maksiat di bulan Ramadan. Kenapa? Betul setan itu dibelenggu, tapi ada orang yang jiwa-jiwanya seperti setan. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Kemudian juga dari sisi yang lain kata ulama, bahwa yang dibelenggu itu setan-setan durjana, setan-setan besar, itu yang dibelenggu. Kalau setan-setan kecil masih berkeliaran dia. Nah, itu juga kata para ulama. Di antara jawaban mereka, ya, kalau setan dibelenggu, mengapa maksiat masih ada aja di bulan Ramadan? Dengan dua jawaban tadi. Yang pertama, maksiat itu bukan hanya karena godaan setan. Terkadang dari manusia juga yang memang sudah kesetanan duluan. Kemudian yang kedua, ya, bahwasanya yang dibelenggu oleh Allah setan-setan besar. Kalau setan-setan kecil masih aja berkeliaran dia. Nah, maka tidak terpungkiri bahwasanya di bulan Ramadan kemaksiatan setidaknya lebih kurang daripada di luar Ramadan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan mengharapkan pahala dan keutamaan di sisi Allah, dosa-dosanya yang telah lalu akan dihapus. Inilah hadits yang masyhur diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Hurairah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, orang yang berpuasa juga akan masuk ke dalam golongan para siddiqin dan para syuhada. Disebutkan dalam hadits Amr al-Juhani radhiyallahu an, bahwasanya diceritakan telah datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW, lalu dia berkata, ya Rasulullah, ara'aita in syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku bersyahadat tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, engkau adalah utusan Allah, wa shallaitul khams, aku salat 5 waktu, wa adaituz zakah, aku tunaikan zakat, wa sumtu ramadan, aku puasa Ramadan, wa qumtuhu, aku melakukan qiyam Ramadan, famimman ana, kalau aku melakukan itu ya Rasul, aku itu termasuk dari golongan yang mana? Maka Nabi bersabda, qala minas siddiqina wasyuhada, engkau akan tergolong ke dalam golongan para siddiqin dan para syuhada. 4 manusia terbaik. Yang pertama para nabi, yang kedua para siddiqin, yang ketiga para syuhada, yang keempat para solihin. Keluar dari 4 ini zolimin dia, zolimin atau kafirin. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak masuk ke dalam golongan itu. Kalau golongan yang pertama al-anbiya sudah tertutup, tidak mungkin lagi ada orang jadi bisa nabi. Berarti kesempatannya cuma 3. Siddiqin, ini yang paling agungnya, ya, dari derajat manusia. Setelah para nabi dan para rasul, paling agung para siddiqin. Yang kedua para syuhada. Yang ketiga jangan sampai lewat, minimal itu orang soleh. Minimal orang soleh. Nah, ternyata dengan puasa Ramadan kita akan bisa masuk ke dalam golongan para siddiqin dan para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Nah, ini para ikhwah a'azani Allahu wa iyyakum. Ini dari sekian banyak, ya, kita kumpulkan hadits-haditsnya tentang keutamaan berpuasa. Baik, sekarang terkait dengan puasa itu sendiri.
Puasa secara bahasa artinya al-imsak, menahan. Kita sering mendengar kata imsak. Sudah waktunya imsak katanya. Imsak itu apa artinya? Menahan. Kalau sudah waktu imsak, tahan. Nah, maksudnya apa? Waktu berpuasa itu. Imsak itu puasa, menahan diri dari makan dan minum. Baik, itu secara bahasa. Makanya orang yang diam, tidak berbicara, dikatakan huwa shaim anil kalam. Dia itu berpuasa dari berbicara. Maksudnya apa? Dia tidak mau bicara. Orang yang bergadang disebut juga shaim, berpuasa. Kenapa? Karena dia menahan diri dari tidur. Nah, dikatakan shaim juga itu. Orang yang berpuasa menahan diri dari tidur. Jadi berpuasa secara bahasa artinya menahan. Secara istilah, ini yang didefinisikan oleh para ulama, yang namanya puasa itu adalah at-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah, biimsakin, dengan menahan diri, anil akli, dari makan, wasyurbi, dari minum, wal jima'i, dari berjima, wasairil mufattirat, dan semua yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri sani, dimulai dari fajar sani, fajar kedua, terbitnya fajar subuh, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari, ma'an niyati, disertai dengan niat, bisyurutin makhsusah, dengan syarat-syarat tertentu. Siapa yang bisa ulangi? Apa itu puasa? Hah? Menahan, belum, bukan itu pertamanya. Apa pertamanya definisi puasa tadi? Beribadah kepada Allah, taib, dengan menahan diri. Bukan. Dari makan, minum, terus jima, dan semua yang membatalkan puasa. Terus dimulai dari terbitnya fajar subuh sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat, kemudian dengan syarat-syarat tertentu. Inilah definisi puasa. Nah, kita sudah dapatkan definisi puasa secara bahasa dan secara istilah. Nah, untuk penjelasan definisi ini insyaallah taala akan kita paparkan di pertemuan yang akan datang biidznillah taala, wallahu taala alam bisawab. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.